Start News, jendela informasi Anda. Jelang Ramadan, Dinas Perdagangan Mandailing Natal monitoring makanan kadaluarsa dan harga sembako. Warga berharap listrik tidak padam saat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bersua kembali dengan kami tim redaksi Start News. Sajian berita aktual seputar Bumi Kordang 9, Mandailing Natal dan Sumatera Utara. Tim redaksi Start News telah menghadirkan beberapa berita untuk Anda. Kita mulai berita pertama bersama saya Khairuddin Paslah Sregar. Menjelang bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal melakukan monitoring terhadap makanan dan minuman kadaluarsa ke sejumlah sulayan dan toko di Kecamatan Panyabungan Selasa 21 April kemarin. Dalam monitoring, tim gabungan tersebut menemukan beberapa produk atau barang yang kadaluarsa. Tim gabungan yang melakukan monitoring terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, dan Polres Madinah. Selain melakukan monitoring makan dan minum yang kadaluarsa, tim juga melakukan pemantauan harga sembako ke Pasar Baru Panyabungan. Kepala Dinas Perdagangan Mandailing Natal John Amriadi menyampaikan, kegiatan monitoring ini menyikapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kita melaksanakan ini, kita monitoring ke lapangan. Kita dari tim yang cukup lengkap ya, dari daerah, ada dari Dinas Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, dari bagian perekonomian, dan kita juga dibantu dari Polres Natal, ada dari CRC dan Intel, juga dari Dinas Kesehatan juga ada. Jadi tujuan kita melaksanakan evaluasi ini untuk melakukan perlindungan konsumen dalam hal produk-produk yang layak untuk dijual kepada konsumen. Karena ada beberapa tempat yang kita lihat memang si pedagang ini menjual produk yang sudah expired, dan ini sudah kita berikan pembinaan, kita berikan peringatan kepada mereka agar tidak lagi menjual produk tersebut. Dan ini kita pada kesempatan ini kita hanya baru sebatas memberikan peringatan kepada mereka. Adanya temuan terhadap sejumlah produk tidak layak edar tersebut, para pemilik swalayan dihimbau agar tidak memajangnya lagi di dalam toko. Sementara untuk harga 9 bahan pokok atau sembako menjelang bulan Ramadan di Pasar Baru Panyabungan mengalami kenaikan. Adapun harga sembako yang mengalami kenaikan tersebut adalah gula pasir yang mengalami kenaikan sebesar Rp6.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga per kilo Rp13.000 menjadi Rp19.000. Kemudian bawang merah mengalami kenaikan sebesar Rp7.000 per kilo. Dari harga sebelumnya Rp38.000 menjadi Rp45.000 per kilo. Sementara itu, salah seorang pedagang, Haji Mahat, menyebutkan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan beberapa produk seperti gula, telur, minyak goreng menjelang bulan suci Ramadan masih dalam kategori normal. Saima Putra melaporkan untuk Start News. Berita berikutnya, warga berharap listrik tidak padam saat Ramadan. Kita simak berita selengkapnya usai pariwara berikut ini. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Guna memutus penyebaran virus corona atau COVID-19, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tidak melayani pengurusan dokumen kependudukan secara langsung atau tatap muka. Untuk sementara, pelayanan dilakukan secara online atau melalui WA ke nomor berikut ini. Bayarlah
rekening listrik Anda mulai tanggal 2 hingga tanggal 20. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan PT PLN Persero Rayon Panjabungan. Mari kita bersama-sama memerangi wabah COVID-19 dengan tetap berada di rumah. Stop COVID-19. Jadilah pahlawan untuk tetap di rumah. Stay at home. Pesan ini disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Start News. Semua layak jadi berita, jendela informasi Anda. Sahabat Start News, warga 7 kecamatan di Mandailing Julu, Kabupaten Mandailing Natal, mulai dari Kecamatan Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Kota Nopan, Hulu Pungkut, dan Kecamatan Muara Sipongi, serta Kecamatan Pakantan, mengharapkan agar listrik tidak padam saat bulan Ramadan. Menurut masyarakat, padamnya listrik saat Ramadan sangat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa dan ibadah lainnya yang terdapat di bulan Ramadan, terutama di waktu-waktu saat berbuka, salat tarawih, dan sahur. Harapan itu disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Mandailing Julu, Syahruddin Lubis, kepada Start News. Dikatakan Syahruddin, selama ini kondisi listrik di kawasan Mandailing Julu, khususnya di Kecamatan Kota Nopan, hampir setiap hari listrik padam dengan durasi 1-15 menit. Tak peduli bagaimanapun kondisi cuaca. Masyarakat itu menginginkan agar jangan terjadi pemadaman di waktu-waktu yang tertentu, terutama ini menyangkut menjelang berbuka puasa. Kemudian pada waktu sholat tarawih berjamaah, dan kemudian terutama sekali ini pada waktu sahur, karena ini sangat dibutuhkan masyarakat penerangan. Jangan seperti selama ini. Lampu ini PLN ini sebentar mati, apalagi menjelang maghrib. Ini paling sering mati ini. Dan menjelang subuh ketika kita mau berangkat ke masjid, tiba-tiba mati lampu, atau sedang azan subuh mati lampu. Intinya warga berharap agar PLN bisa meminimalkan pemadaman, Pak, ya? Iya, betul. Itulah harapan masyarakat kepada PLN. Selain mengganggu aktivitas ibadah, juga menyebabkan alat-alat rumah tangga rusak. Maka dari itu, masyarakat meminta agar PLN peka terhadap aspirasi masyarakat ini. Sedangkan Manajer Unit Layanan Pelanggan atau ULP Kota Nopan, Muhammad Iqbal Rangkuti, didampingi Supervisi Teknik Nur Cahyo Adi Prabowo, yang dikonfirmasi mengatakan untuk mengantisipasi adanya pemadaman listrik pada bulan Ramadan, pihaknya mulai beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan pemeliharaan dan perawatan berupa pemangkasan dan perintisan terhadap pohon yang dianggap mengganggu jalur listrik. Menjelang menyambut bulan puasa Ramadan ini, kita telah melakukan, meskipun sebelum bulan puasa pun kita telah melakukan perintisan, pemangkasan pohon-pohon yang mengancam jaringan listrik kita ini. Karena sebelumnya kita telah sosialisasi kepada masyarakat jauh sebelum bulan puasa. Kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyebab padam listrik di Kota Nopan ini mayoritas, Pak, disebabkan oleh pohon, ranting pohon, dan binatang. Jadi selama menjelang bulan puasa ini kita telah menambah jumlah personil petugas untuk melakukan pemangkasan pohon. Bahkan kita telah mengajak masyarakat setempat ikut bergotong royong untuk melakukan pemangkasan pohon seperti yang sudah kita jalani ini, seperti di Desa Kayu Laut. Ya, himbauannya, Pak, kami sangat berharap kepercayaan dari masyarakat untuk berpikir positif. Walaupun di tengah wabah seperti ini, kami tidak akan berhenti untuk meningkatkan keandalan kita ini, dan diminta ke masyarakat di tengah wabah seperti ini untuk di rumah, untuk menjaga jarak. Mengingat petugas kita pun tidak terlalu banyak, dan sedangkan wilayah pohon yang kita lewatin ini cukup banyak, Pak. Iya. Kemudian di tengah cuaca ekstrim ini, hindari bermain layang-layang. Iya. Karena memang anginnya ini cukup nyaman buat pemain layang-layang itu.
Pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penyebab seringnya listrik padam di kawasan Kota Nopan dan sekitarnya, yaitu akibat pohon, binatang, dan cuaca yang ekstrem. Selain itu, pihaknya juga meningkatkan jumlah personel untuk pemeliharaan, bahkan mengajak warga setempat untuk melakukan gotong royong membersihkan ranting kayu yang dianggap mengganggu aliran listrik, seperti di daerah Kayu Laut dan Simpang Duhu Dolok. PLN Unit Layanan Pelanggan Kota Nopan juga sudah mendapat dukungan dari pemerintah desa berupa izin penebangan pohon yang berpotensi mengganggu. Iqbal menegaskan, penyebab utama seringnya mati lampu di wilayah Kota Nopan karena kondisi alam dan cuaca yang ekstrem. Hampir setiap hari datang hujan di kawasan ini yang berpotensi menyebabkan kayu tumbang dan longsor. Logot Husda melaporkan untuk Start News Channel. Demikian sahabat Start News, berita aktual seputar Bumi Kordang 9 telah kami sajikan. Mewakili tim redaksi Start News mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.